putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari itulah kagum
jemahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Shalom, kembali lagi di Gereja Online Church. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa beribadah saat ini dan juga melayani Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami Tuhan dan menghasilkan buah, sehingga buah itu bisa kita bagikan ke banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, saya Cita. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai apa yang saya dapat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Mario. Waktu itu firman Tuhannya berbicara tentang dipanggil untuk melayani, dan saya secara pribadi sangat diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, karena memang benar kita sebagai orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani, ya kita harus melayani gitu. Apalagi kalau kita menyebut diri kita itu sebagai anak Tuhan yang serupa segambar dengan Kristus, otomatis kalau memang Tuhan aja melayani gitu, masa kita enggak gitu kan. Jadi ya kita harus melayani gitu, walaupun dalam dunia pelayanan, dalam melayani memang tidak mudah gitu. Jadi memang ada tantangannya, ada ya kita harus berkorban, bahkan harus siap menderita gitu. Dan dalam pengalaman pribadi saya bersyukur ya, Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa melayani dari saya usia masih kecil, dari sekolah minggu ya, bisa bawa kantong persembahan gitu ya di sekolah minggu. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberi, dan tantangan demi tantangan tuh pernah saya alami gitu. Jadi berat itu pasti, tapi terasa ringan karena ada kekuatan dari Roh Kudus gitu. Jadi saya pribadi pernah mengalami hal itu, tantangan demi tantangan, apalagi pada saat ya mungkin saat saya pernah melakukan kesalahan ya gitu ya, namanya juga human, namanya juga manusia, pernah melakukan kesalahan. Ya di situ mulailah istilahnya apa ya, iblis berusaha untuk menyerang pikiran kita ya. Jadi kayak dengan kata-kata negatif. Jadi di situ mengatakan bahwa lu ngapain melayani gitu, kok lu pelayanan sih, kan lu begini, kan lu begitu gitu. Dan mulai ada kata-kata lu nggak layak, lu pelayanan gitu kan. Dan ada kata-kata negatif juga, wah masih banyak kok yang lebih oke, yang lebih keren, yang lebih bisa gitu. Tapi sebenarnya itu semua tergantung sih sama diri kita masing-masing. Kita mau dengar omongan-omongan negatif itu atau kita mau fokus
sama panggilan hidup kita gitu untuk melayani. Dan saya bersyukur pada saat itu saya memilih untuk saya bisa bangkit, saya berkomitmen, saya mau tetap fokus pada panggilan saya untuk melayani. Dan saya bersyukur itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi itu semua karena kekuatan dari Roh Kudus gitu, yang memampukan saya untuk saya bisa bangkit, saya tetap bisa fokus untuk melayani Tuhan. So buat teman-teman yang saat ini belum ambil bagian dalam pelayanan, yuk kita mau sama-sama, kita mau bangkit, kita mau terus melayani Tuhan. Dan seperti yang Pastor Mario bilang, pelayanan itu bukan berbicara soal mimbar atau di gereja, tapi kalau lo bisa dengerin orang lagi ngomong gitu ya, bisa kasih masukan hal-hal yang positif buat mereka, terus lo bisa berdoa buat orang yang sakit, itu kalian semua juga udah bisa sudah mengambil bagian dalam pelayanan gitu. Nah, supaya pelayanan kita lebih diperlengkapi lagi, yuk kita mau sama-sama saksikan khotbah berikut ini. Check it out. Halo, selamat hari Minggu. Gereja Online Church, hari ini Pastor Mario mau curhat. Mau ngomong tentang hal yang mengganggu Pastor Mario di dunia kekerstenan. Gak cuma di Indonesia sih, tapi di mana-mana hari-hari ini. Oke, guys, terlalu banyak dari kita. Dan sekali lagi, saya ngomong kita ya, bukan cuma orang-orang lain, tapi saya sendiri, lo juga. Terlalu banyak dari kita ke gereja nyari berkat. Padahal kita mestinya di situ nyari Yesus. Iya nggak sih? Maaf ya, tapi banyak agama lain dan juga pengajaran-pengajaran lain yang bisa mendatangkan berkat, yang bisa mendatangkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Tapi kan kita ke gereja tuh mestinya nyari Yesus. Tapi masalahnya gini, walaupun di dalam Yesus ada kesembuhan, ada berkat, ada kekuatan, ada pembaharuan, ada kekudusan. Tapi salah satu yang harus kita selalu ingat bahwa di dalam Yesus ada pelayanan. Hah? Ada pelayanan? Gereja, pastor, pelayanan. Tuhan Yesus mah gak ngomongin pelayanan. Oh ya? Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Matius. Di kitab Matius, setelah Yesus lagi jaya-jayanya, dia sembuhin ribuan orang, mengajar ribuan orang yang ada roh jahat, menerima kelepasan, kan ada ditengking roh-roh jahatnya. Di situ tahu Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, lo ngerti gak sih gue ini siapa? Dan mereka bilang, lo tuh anak manusia, lo tuh Mesias, lo tuh juru selamat. Dan di situ Tuhan Yesus bilang, oke, tapi lo supaya ngerti ya, I come here, gue datang ke sini untuk menderita dan mati di atas kayu salib supaya ada kebangkitan. Dan tentunya kita tahu bahwa kalau dia mati dan dia bangkit, kita akan bangkit juga. Itulah kabar baik. That's the good news. Tapi mereka gak mengerti. Gak ngerti. Karena kenapa? Mereka lihat Yesus jaya-jayanya. Yang lumpuh bisa jalan, yang buta bisa melihat. Iya gak sih? Arti tadi takut banget ngomong, yang buta bisa jalan. Takut kebalik gitu. But guys. Tapi memang ada kesembuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus bilang, this is just bonus. This is only part. Nggak utuhnya seperti ini. Betul ada kesembuhan, betul ada pemulihan. Tapi pada akhirnya, if you follow me, it's about suffering and death. Itu untuk mengorbankan diri, untuk melayani orang banyak. Guys, di sini yang membedakan Yesus dengan orang-orang yang ada di dunia sekarang. Bahkan pendeta-pendeta yang ada di dunia sekarang. Untuk Yesus, it's not about himself. Tapi tentang apa yang dia mau lakukan untuk melayani Bapanya di surga dan orang-orang di sekeliling dia. Dan saya mau katakan sekali lagi, kalau kita cari berkat, kalau kita cuma cari kesembuhan, berarti kita gak bertemu dengan Yesus. Padahal itulah berkat terbesar yang kita bisa terima, is that we can be like Jesus. Kita bertemu dengan dia, kita mengikuti dia, dan pada akhirnya kita menjadi serupa dengan dia. Dan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma bisa menyembuhkan, memberkati, dan memberi makan dan sebagainya, tapi Tuhan yang mau untuk menderita, mati, dan melayani, berarti kita sebagai anak-anaknya harus siap untuk melayani dia
dan orang-orang yang dia taruh di sekeliling kita. Pada suatu hari waktu Yesus baru ingetin lagi kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalib, dia akan diserahkan kepada orang-orang Romawi. Ada seorang ibu-ibu datang. Ibu-ibu datang bilang, Tuhan Yesus, boleh gak sih anak saya yang lucu-lucu ini, Yohanes sama Yakobus, boleh gak mereka? Boleh gak mereka duduk ke sebelah kiri, duduk sebelah kanan? Karena kita tahu pasti Tuhan Yesus tuh akan menjadi seseorang yang hebat. Engkau akan menjadi raja di Yerusalem. Engkau menjadi raja atas kerajaan Allah di Israel. Dan Tuhan Yesus bilang, gila nih orang ngedengerin gak sih? Gue baru ngomong tentang salib, gue baru ngomong tentang pengorbanan, gue baru ngomong tentang melayani. Akhirnya Tuhan Yesus lihat kedua anak itu terus bilang, lo tuh tahu gak sih apa yang gue mau lakukan? Dan terus Yohanes sama Yakobus bilang apa? Kami siap. Di kepala mereka kami siap untuk dihormati, kami siap untuk memimpin, kami siap untuk menjadi orang hebat. Terus Tuhan Yesus bilang, oke, you know what? Benar. Sama seperti aku, kamu akan menderita, kamu akan mati. Itu betul. Tapi kamu gak mengerti. Kamu gak mengerti bahwa yang duduk sebelah kiri, sebelah kanan, bukan saya yang nentuin. Bapa di surga yang nentuin. Udah. Begitu Yesus nengok kiri, nengok kanan, ternyata bukan cuma dua orang ini. Dua orang ini yang mamanya mau maju ngomong minta. Ternyata ada 10 orang lain yang mamanya gak ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi hatinya sama. Mereka mau memimpin, mereka mau menjadi orang hebat, mereka mau dipandang oleh orang-orang di sekeliling karena mereka mengikuti Yesus. Right? Habis itu Tuhan Yesus bilang apa? Gue tahu isi hati lo. Di dunia ini, cuma gue mengingetin ya, di dunia ini Tuhan Yesus bilang, semua orang mau menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu mau menjadi atasan atas semua orang-orang yang di bawahnya. Tapi di dalam kerajaan Allah, kalau kita mau mengikuti Yesus, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, Tuhan Yesus bilang apa? Di sini yang memimpin harus berani untuk melayani. Yang pertama akan jadi yang terakhir akan jadi yang pertama. Kita adalah orang-orang yang selalu siap untuk melayani. Guys, terlalu banyak kalau kita ngomong pelayanan di gereja, pikirannya apa? Main musik, khotbah, ya nggak sih? Pengumuman. Tapi it's more than that, it's bigger. Itu jauh lebih luas, ya. Mendoakan orang itu adalah pelayanan. Telepon, how are you? Lo apa kabar? SMS, ya nggak sih? Atau datang, kunjungin orang, atau buka rumah. Orang bisa datang silaturahmi, kalau lagi nggak pandemik ya, atau pakai masker. Itu adalah jenis-jenis pelayanan. Orang meninggal, kita datang. Ya nggak sih? Orang ulang tahun, orang nikah, mereka undang, kita datang. Jangan lupa kasih angpau. Itu kan jadi berkat. Kita jadi berkat, kita melayani orang, terutama satu sama lain di gereja. Sekali lagi, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita mesti dengerin dong. Bukan cuma dengerin apa yang diajarin, tapi lihat dia ngapain. Ya kan Tuhan Yesus gak bilang, semua harus melayani, habis itu dia angkat kaki enak-enak gitu. Enggak, bener dia disiksa, dia mati dan dibangkitkan. Bukan untuk dirinya, tapi supaya kita bisa dilayani oleh kabar baik itu. Guys, mau jadi seperti Yesus, jangan cuma cari berkatnya, tapi menjadi seperti Yesus. Menjadi dia, menjadi orang yang siap untuk menderita, yang siap untuk berkorban, supaya kita bisa melayani satu sama lain. Oke? Gereja Tuhan adalah gereja yang dimiliki oleh Tuhan dan umat-umatnya. Bukan gerejanya pendeta, bukan gerejanya diaken-diaken, petua-petua. No, it's about the church and the people. It's about God and it's about the people. Tentang Tuhan dan umat-umatnya. Mau hidup kamu berubah, mau menjadi pengikut Kristus, nggak bisa cuma ke gereja, nggak bisa cuma main musik, nggak bisa cuma puji-pujian, nggak bisa cuma memberi. Mesti siap untuk melayani, mesti siap untuk diganggu, mesti siap untuk menderita, diomongin, nggak dihargai, dilupakan. Tapi kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus mau melayani sama seperti Tuhan kita melayani
kita semua. Saya yakin dan percaya semua di sini sudah diberkati. Saya percaya semua yang udah datang ketemu Yesus pasti hidupnya bukan cuma sudah tapi sedang diubahkan. Tapi sekali lagi, kamu mau perubahannya itu nggak cuma dikit aja tapi naik hebat seperti itu. Jangan cuma baca firman Tuhan, tapi lakukan firman Tuhan. Layani Tuhan, layani satu sama lain dengan segenap kekuatanmu, segenap hatimu, dan segenap isi hatimu. Ya, tadi kita sudah mendengar khotbah yang disampaikan oleh hambanya. Pastinya kita mau terus semangat dalam melayani Tuhan karena kita semua sudah terpanggil, sudah dipanggil untuk melayani. Oke, mari kita siapkan hati kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Fokuskan hidup kami dalam pelayanan Tuhan karena kami tahu Tuhan panggilan kami adalah untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah gereja online hari ini. Pastinya kita semua diberkati. Amin. Ya, jika kalian memiliki kerinduan untuk memberi, silahkan kirim ke rekening di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share, like, komen untuk seluruh sosial media kalian. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.